Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Di sini kita akan bacakan nanti dulu beberapa email yang masuk ya. Dengan juga nanti kita ambil di Instagram juga. Dan nanti kita akan berikan kesimpulan juga. Teman-teman silahkan simain sampai habis. Jangan sampai gagal paham dan jangan sampai buru-buru untuk mengetik di kolom komentar. Tapi perhatikan dulu video ini sampai habis. Karena ini menyangkut ketakutan yang terjadi ya. Oke? Jadi di sini saya akan sebutkan nama emailnya seperti inisial aja ya. Yang pertama ini ada dari YS. Selamat siang Bang, saya YS, mohon bantuannya, saya terjerat pinjol ilegal senilai 40 jutaan. Belum jatuh tempo tetapi disebar data saya Bang, mohon bantuannya Bang. Apa yang bisa saya lakukan? Otak saya sudah buntu. Oke. Ini untuk YS, Anda yang terjebak di pinjol ilegal mungkin karena Anda baru banget terjebak sehingga Anda tidak melirik beritanya. Saya sarankan Anda membuka berita di tahun 2021 di bulan November ataupun Oktober. Di situ gencar-gencarnya penggerebekan dari pinjol ilegal mulai di daerah PIK sampai di daerah Jakarta Selatan juga ada, sampai di daerah Jogja juga ada ya. Dan di situ bersamaan juga Bapak Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD sendiri, bahkan dari Kepala Kominfo juga, pimpinan dari OJK juga, habis itu dari SWI juga ya, menyampaikan atas dasar apapun ya, atas alasan apapun, pinjol ilegal tidak usah dibayar lagi ya. Anda boleh lihat lagi beritanya itu waktu konferensi pers ya. Di situ beliau menyampaikan meskipun Anda sedang mencicil, sedang membayar perpanjangan, segera hentikan atas nama jenis pembayaran terhadap pinjol ilegal. Semakin Anda ikuti pembayaran baik mencicil ataupun memperpanjang, akan banyak lagi korban berikutnya yang akan menjadi korban kezoliman dan kejahatan dari pinjol ilegal ini. Ya, itu untuk Bapak YS tadi. Silahkan Anda lihat lagi berita yang di 2021 di bulan November. Ya, di situ Anda bisa cerna. Yang penting Anda lihat daftar 102 pinjol legal, sisanya adalah ilegal. Dan ilegal stop bayar hari ini juga, tapi jangan ada unsur disengaja. Unsur disengaja ini Anda sengaja membobol pinjol ilegal, habis itu berlindung di balik video-video orang-orang yang melarang Anda untuk membayar pinjol ilegal, apalagi ngikutin jasa-jasa joki, yaitu beda kasus dan beda hal. Silahkan. Ini ada lagi email dari TK. Assalamualaikum Bang, saya bingung Bang, ditagih terus oleh Shopee mau cash dan akan dilaporkan. Bahkan waktu itu saya dapat WA pengancaman dari ada kami, tapi sekarang ada kami sudah lunas, bahkan sudah pernah sebar data ya oleh pinjol ilegal, sampai saya tidak berani save kontak nomor siapapun. Saya bingung, saya ingin melunasi tapi belum ada dana. Saya bingung harus respon WA dari pinjol itu atau tidak Bang. Terima kasih sebelumnya. Saya sertakan WA dari Shopee. Oke, di sini kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu dari ada kami karena ini tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, jadi kalau misalnya Anda ada bukti lain boleh kirimin kepada saya ya. Ini hanya sebatas tim-tim legal gitu aja gitu. Ya, oke. Jadi kalau untuk ilegal, Anda terjebak di pinjol ilegal, Anda boleh ikuti seperti saran yang tadi saya sampaikan, karena dari beberapa pimpinan lembaga negara yang ada di negara kita ini sudah melarang untuk tidak bayar lagi di pinjol ilegal. Sekarang terjadi di pinjol legal. Di pinjol legal Anda sudah menyampaikan bahwa hari ini Anda tidak ada dana. Ya, bahwa hari ini Anda tidak ada uang. Untuk ada uang ini tidak hanya bisa dengan berdoa dan hanya menyampaikan dalam hati. Untuk Anda pengen ada uang, Anda harus disertakan bekerja dan berusaha. Dan untuk bekerja dan berusaha itu perlu ketenangan pikiran, perlu kepresan pikiran. Tapi kalau pikiran kita sedang panik, sedang buntu, mustahil rezeki bisa datang kepada Anda. Untuk keluar rumah saja Anda sudah malas. Apa yang harus dilakukan Bang? Pertama sekali, buang rasa takut yang ada di dalam pemikiran dan diri Anda. Ya. Yang kedua, terima keadaan apapun saat ini.
Yang ketiga, tetap Anda bekerja dan lakukan hal-hal kecil yang bisa Anda kerjakan lebih dulu. Ya, jangan Anda terlalu memfokuskan diri kepada pinjol yang jelas-jelas hari ini sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, kalau ini terus-terusan Anda pikirkan, sementara untuk mengambil rezeki itu atau mendapatkan rezeki itu tidak cukup dengan hanya berpikir dan berdoa. Tapi selain kita berpikir dan berdoa, diiringi juga dengan berusaha. Ya. Jadi kalau Anda bertanya di sini, apakah saya harus merespon WA dari pinjol atau tidak? Enggak perlu Anda respon. Kenapa? Karena si DC tidak akan tahu dengan alasan Anda dan tidak akan mau menerima alasan Anda. Yang ditahu oleh DC itu adalah Anda bayar tagihan sesuai nominal yang ada sama mereka. Sementara hari ini kita tahu bahwa kita berhutang. Cuman untuk hutang ini harus dibayar dengan uang. Uang inilah yang menjadi masalah, nggak ada dalam diri kita. Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, sudah saatnya Anda menerima keadaan hari ini, membuang jauh-jauh rasa takut yang ada, tetap beraktivitas dan bekerja minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Jangan sampai hanya sebatas memikirkan hutang dan masalah hari ini, Anda lupa untuk makan dan minum untuk kebutuhan hidup Anda. Ya, itu kan kurang ajar bang kalau kita tidak bertanggung jawab dengan hutang. Benar kurang ajar, tapi lebih kurang ajar lagi kalau Anda menyiksa diri Anda, menyiksa pikiran Anda hanya sebatas itu tanpa Anda lakukan dengan usaha-usaha yang lain. Ya, jadi di samping Anda berpikir dan berdoa, tetap menjalankan usaha apa yang bisa Anda lakukan, minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Ya, persetan dengan urusan DC juga bekerja, DC juga diperintah, dan mereka akan selalu memburu Anda untuk mendapatkan tagihan. Tapi Anda jangan berdiam diri, tetap melakukan aktivitas, tetap bekerja, jangan pernah takut. Gagal bayar pinjol itu risikonya sudah ada sama OJK, bukan risiko yang disampaikan oleh debt collector ketika via WA. Ya, jelas ya untuk TK. Jadi saya mulai. Ini ada lagi pertanyaan dari MM ya. Selamat siang Pak, saya mau minta tolong, setiap hari saya diteror oleh DC tunaiku sampai dikirimkan surat somasi, cuma saya nggak berani buka di WA saya. Padahal saya gagal bayar bulan ini, itu pun mereka cara penyampaian nagihnya nggak sopan. Mohon bantuannya Pak, bantu aja diri Anda sendiri dengan tidak menakuti apapun itu yang diucapkan oleh pinjol. Ya, karena lawan terberat Anda adalah pikiran Anda dan hati Anda sendiri. Kalau urusan sama pinjol ada uang bayarkan, tidak ada uang usahakan. Itu aja PR-nya, ya. Tapi kalau berurusan dengan diri Anda sendiri, diri Anda lah yang bisa mengobatinya. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda cemaskan? Ada apa ini? Kenapa ini? Pertanyakan dalam diri Anda. Saat ini duit nggak ada, ya sudah berarti Anda berusaha. Kenapa harus takut? Ya, kayak gitu caranya teman-teman untuk menerima keadaan saat ini. Jadi kalau terus-terusan Anda menakuti, saya disomasi bang, dikirim surat bang, bahkan nengok handphone sendiri aja Anda takut. Ya ini kayak mana? Sementara setiap hari kita ini sudah, handphone ini sudah menjadi kebutuhan kita gitu loh. Kita mau berkomunikasi, WhatsApp dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, dengan teman dan segala macam. Sekarang kita takut nengok handphone kita. Gimana? Ya, berarti Anda menolak dong perkembangan zaman saat ini. Makanya saya bilangin, kalau sudah diteror-teror terus, rasanya itu mengganggu pemikiran Anda, putus dulu komunikasinya. Ya, silahkan Anda fokus bekerja, kumpulkan uang Anda pelan-pelan, kalau sudah terkumpul, selesaikan. Ya, Anda tinggal tanyakan, berapa hutang saya? Dan negosiasi. Ya, OJK menyampaikan begitu, negosiasi. Ya, Anda juga harus bisa dong untuk negosiasi itu. Ya, intinya semua itu ya. Jadi saya lihatin ini, perhatikan ini banyak lagi loh email yang belum sempat dibacakan, nanti kita lanjutkan. Yang jelas di sini kesimpulannya, teman-teman semuanya, hati-hati dengan pemikiran dan rasa takut yang ada. Gagal bayar pinjol itu risikonya sudah tertulis di dalam POJK, baik yang lama maupun yang terbaru. Ya, semuanya tetap berpatok ke skor kredit bermasalah. Adapun saat ini kita ditekan dan diancam oleh debt collector, itu hanyalah bagian dari penagihan. Jangan sampai rasa takut menghantui dan mencelakai diri kita. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya harap Anda bisa memaksimalkan pemikiran Anda. Yang lain juga boleh. Silahkan isi di kolom komentar apa pertanyaan Anda dari pinjol mana. Apakah mereka sesuai SOP atau tidak, silahkan isi di kolom komentar. Kalau masih sesuai SOP,
minta restrukturisasi, minta keringanan. Tapi kalau tidak sesuai dengan SOP yang ada, hentikan pembayaran secara online. Jangan mau diperbudak oleh rasa takut yang ada. Ya, debt collector juga manusia loh, tugasnya adalah melakukan penagihan. Tapi kalau dengan cara mereka mengancam, kita ini bukan mafia dan bukan buronan. Sudah saatnya Anda hentikan pembayaran secara online bagi pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalau pinjolnya tidak mengikuti aturan OJK, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mengikuti peraturan yang ada di OJK. Ya, jangan sampai teman-teman, wah ini bang saya disomasi, ini bang saya ditagih, biarin aja. Saya itu udah panik itu, ngejar bonus akhir tahun. Ya, cuma saya sampaikan buat teman-teman semuanya, hati-hati dengan rasa takut Anda yang ada di dalam pikiran Anda. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak ada tertuang dalam peraturan POJK. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.